bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Puji Tuhan, Shalom. Nah, saudara dikasih Tuhan, ada dua kisah yang menarik di dalam kitab Daniel. Karena minggu-minggu ini saya sedang membaca kitab Daniel, tetapi bukan kisah lagi Daniel dimasukkan dalam gua singa, atau Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam dapur perapian yang dipanaskan 7 kali lipat. Tapi ada di dalam pasal 2 dan di pasal 5, saudara. Nah, Daniel menafsirkan mimpi dan menafsirkan tulisan yang ada di dinding, saudara. Nah, di pasal 2 itu menceritakan bahwa pada saat Raja Nebukadnezar itu bermimpi, lalu dipanggilnya semua orang-orang berilmu, semua ahli jampi, semua orang-orang kasdim untuk menerangkan, menceritakan isi mimpi beserta maknanya, saudara. Nah, ini permintaan yang agak sedikit aneh juga, saudara ya. Dia yang bermimpi tetapi minta diceritakan beserta maknanya, saudara. Lalu di pasal yang kelima, itu Raja Belshazzar adalah anaknya Nebukadnezar, saudara. Juga pada saat dia mengadakan pesta, lalu dia menggunakan alat-alat yang diambil ayahnya Nebukadnezar dari rumah Allah di Yerusalem, dari emas dan perak, untuk minum anggur. Pada saat mereka berpesta, lalu Raja Belshazzar melihat tangan dan punggung yang sedang menulis di dinding istana kerajaan, saudara. Hal serupa, tidak ada orang berilmu, orang ahli jampi, orang-orang kasdim yang dapat mentafsirkan, yang dapat menceritakan isi mimpi, yang tidak dapat membaca tulisan yang ada di dinding, saudara. Lalu, oleh karena tidak ada yang dapat menceritakan, yang tidak dapat mentafsirkan, lalu Raja Nebukadnezar menetapkan semua orang berilmu dimusnahkan. Tetapi Daniel mendengar hal itu, lalu dia berkata pada Ariok, adalah kepala pengawal kerajaan yang ditugaskan untuk membinasakan. Setelah Daniel mendengar hal itu, dia menceritakan kepada sahabat-sahabatnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara. Lalu mereka berdoa bersama. Mereka bersepakat. Itu yang pertama. Mereka berdoa dan bersepakat untuk meminta belas kasihan Tuhan supaya Tuhan bukakan rahasia itu. Pada akhirnya Daniel mendapatkan pembukaan rahasia atas mimpi Nebukadnezar. Lalu Daniel bisa menceritakan semua isi mimpi beserta maknanya. Dengan hal itu, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimasyurkan. Dan Daniel mendapatkan upah pemerintahan, posisi pemerintahan di wilayah Babel. Tetapi Daniel, apa yang dilakukan Daniel? Yang kedua adalah Daniel tidak egois. Daniel tidak memikirkan upah. Daniel tidak mementingkan diri sendiri. Tapi pemerintahan wilayah Babel diserahkan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di pasal yang kelima, Raja Belshazzar juga memberikan hadiah, iming-iming hadiah. Tetapi dikatakan Daniel ayat yang ke-17, di sana dikatakan, tahan dulu hadiahnya. Walaupun tanpa hadiah saya tetap akan membaca tulisan yang ada di dinding kerajaan.
Ya, saudara kasih Tuhan. Daniel melakukan yang pertama, mereka berdoa sepakat bersama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang kedua adalah Daniel tidak mementingkan diri sendiri. Daniel tidak egois. Daniel tidak memikirkan upah apa-apa. Daniel tulus. Daniel melakukan segala sesuatunya dengan tulus ikhlas. Jadi dua hal ini, Daniel berdoa sepakat. Yang kedua, Daniel berdoa dengan tulus ikhlas, tidak mementingkan diri sendiri. Nah, hari-hari ini ayo, mari kita berdoa untuk bangsa kita. Virus-virus yang sedang bergejolak di bangsa ini, ayo kita berdoa sepakat untuk pemulihan Indonesia. Saudara putih. Yang kedua, berdoa untuk Indonesia supaya Indonesia ini dilakukan dari wabah ini dengan tulus. Ya, saudara. Kita berdoa juga untuk pemimpin bangsa kita, presiden dengan wakil presiden, menteri, semua jajarannya, supaya Tuhan berikan hikmat, marifat dari surga untuk menjalankan, untuk memerintah bangsa ini dengan baik, saudara. Kita berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin gereja, gembala-gembala. Ya, saudara, supaya Tuhan tolong. Yang pertama, berdoa sepakat. Ayo, mari kita berdoa sepakat, saudara. Yang kedua, kita berdoa dengan tulus ikhlas. Di dalam Titus pasal yang kedua. Titus pasal yang kedua ayat 9 dan 10. Titus 2, 9, 10. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Saudara, ayo kita taat dulu, taat. Pemerintah bilang tetap di rumah, jangan kemana-mana. Saudara, pakai masker. Kalau ada hal sangat penting di luar, saudara harus keluar rumah, ayo pakai masker. Ya, taat dulu, taat. Buktikan saudara taat kepada yang terlihat dulu. Gimana saudara bisa taat kepada yang tidak terlihat, kalau yang terlihat saja saudara tidak taat. Saudara ya. Lalu saudara, di ayat yang ke-10, tetapi hendaklah selalu tulus. Ayo berdoa secara tulus, saudara. Tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois, saudara. Ya, saudara, supaya pada saat wabah ini selesai, bangsa ini sehat kembali, bangsa ini normal kembali. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimasyurkan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.